Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya. Tapi pernah mengistilahkan dirinya, Mangdalladzi yuqridu Allaha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang. Apalagi gajikan BPKB itu tidak akan pernah. Ya. Tapi Allah mengistilahkan siapa yang mau meminjami kami? Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah. Semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwaha yan surkum. Allah adalah al-ghaniyul mutlaq, zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sail akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakhir bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini itu azharu min samsidz zahira, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah bersifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai hakikat. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini sifatin yudhirahu ala dini kulli. Agama ini begitu jelas. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngasih makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Nanti kan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis 1 bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama-lamanya. Maka pujian yang benar adalah la nufsi tsana'an 'alaika anta kama asnita 'ala nafsi. Kita muji engkau ya Allah tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepada engkau. Karena apa? Allah memberi kita tanpa batas. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini aturan yang andekan itu tidak di atas namakan agama. Kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati zuhuri hadatin sampai ada pepatah laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasan. Kalau saja agama ini tidak di atas namakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah kana fi aqlin nasi hasanan. Pasti menurut akal manusia ini juga bagus. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andekan dalam cerai itu tidak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil tuh wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian bara'atur rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zaut awal atau suami pertama, baru boleh nikah. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan setidaknya mengatakan li bara'atir rahmiha. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan karena dikarang oleh orang-orang yang yakhshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulit ta'abbud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutafan ana zaujiyah yang 4 bulan 10 hari. Kalau min dawatil khaid ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutallaqah. Ya, yang untuk mutallaqah min dawatil khaid itu salah satu puruk. Tapi mesti ditambah aulit ta'abbud. Kenapa ditambah ta'abbud? Karena kalau enggak kita liar. Kalau fikihnya hanya li bara'atir rahmiyah pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya. Padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika misalnya. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya ini bara'atir rahmiyah ini terbukti rahimnya kosong berarti boleh kawin, enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li bara'ati rahmiha walid ta'abbud. Nah, kenapa penting li ta'abbud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji itu berkali-kali bilang,
Inti daripada ibadah itu adalah nderekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul illah atau madarul hukmi atau masalikul illah. Karena sekali ini jadi madarul illah berarti kalau terbukti bara'atul rahmiyah enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksud saya. Harus ada lita'abbud. Tanpa lita'abbud, kita tidak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh enggak pantas, ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak, ya saya bisa mati. Suatu saat tak suruh yang enggak penting banget, bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI saya belikan rokok. Terus dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah ini perintah enggak benar, maka enggak saya laksanakan. Agak pakai illatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang enggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Nah, meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulit ta'abbud. Meskipun sudah jelas bara'atul rahmi, kita tetap nderekno Allah ada iddah karena pokoknya nderekno kersane Allah. Kalau perempuan mutallaqah atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakhshawaha asadda. Ya, pokoknya yang asadda taqwa, yang asadda. Enggak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, mbok tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun beli. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu. Dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abad kalau dulu. Iqla' hadhihi sokhra, fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu, iqla' hadhihi sokhra. Jadi yang agak rasional diberitahu iqla' hadhihi sokhra. Lima daya sayyidi, li anna tahtaha dhahaban. Karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, iqla' hadhihi sokhra. Memangnya ada apa? Ya enggak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh di balik alasan illatul hukmi selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan Pak Said tadi, di antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Nah, barokahnya takwa ini bisa improvisasi terus. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat selain sidik, amanah juga harus fatonah. Kalau fatonah tok tidak sidik, ngakali orang terus ya, orang boleh. Tapi kalau amanah tok tidak fatonah, diakali orang terus. Ini kan ribet.